Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Pada hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus GKJ Ngalian Semarang, Kamis 13 Mei 2021, mengambil tema Tak Terbatas Ruang dan Waktu. Pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan berdiam diri di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya,
menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan PKJ 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kali ini kita mulai dalam penghayatan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Salam bagimu juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal bagi perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk mewartakan kasih, mewartakan pengampunan, mewartakan pengharapan dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan kembali menyanyikan. Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB 216, bait pertama dan yang kedua. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam
kuasamu bekerja, tubuh dan panca indera kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Juga di pekerjaan kau Tuhan beserta, juga engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kerumunan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang menyatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita gunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Mari. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengakui semua kesalahan dan dosa kami. Banyak sekali hal-hal yang sudah Engkau ingatkan kepada kami, bahwa kami harus menjadi saksi yang nyata untuk kehidupan kami dan sesama kami. Tetapi Tuhan, kami seringkali mementingkan diri kami sendiri. Kami sering mencari kenyamanan diri. Kami sering abai terhadap perintah-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami yakin Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami untuk kami bangun kembali, untuk kami lebih lagi benar-benar menjadi saksi-Mu yang hidup, yang bisa nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji melalui KJ 23, bait yang pertama dan kedua, Ya Allah Bapa.
sembah dan syukur bagimu, Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang istimewa ketika kami saat ini merayakan atau menghayati kenaikan-Mu bersama-sama dengan saudara kami, umat Islam juga kami menghayati bagaimana saudara-saudara kami merayakan kemenangan setelah 1 bulan lamanya menahan diri dalam puasa dan saat ini merayakan kemenangan melalui ibadah Idul Fitri. Sungguh ini sebuah momentum hari yang istimewa bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam saat yang istimewa ini kami juga bersiap untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, kami siap Engkau ubah, kami siap Engkau perbaharui. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu, urapilah, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama Lukas 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah, menaruhnya dalam hatinya dan melakukannya.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita tahu ada salah satu cabang atletik dalam lomba atletik, yaitu lari estafet. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, saya percaya Bapak Ibu tahu apa arti atau gambarannya lari estafet. Lari yang mengestafetkan atau melanjutkan berkelanjutan, orang satu sini melanjutkan tongkat estafetnya menuju ke garis finish. Nanti ketika sampai tujuan, ketika sampai garis finish, sekalipun yang sampai di tempat finish itu hanya satu orang, tetapi juga itu menjadi kemenangan tidak hanya orang yang sampai di garis finish, tetapi kemenangan semua orang, semua kelompok, satu kelompok yang lari estafet ini. Nah, peristiwa atau terkait dengan lari estafet ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, catatannya adalah yang menyerahkan tongkat estafet memang berhenti di satu titik, tidak melanjutkan lari sampai garis finish, tidak, hanya berhenti di satu titik. Tapi ada satu hal atau satu benda yang terus dibawa sampai garis finish, yaitu tongkat estafetnya. Dan yang menyerahkan tongkat estafet ini mewariskan semangat untuk ayo lanjutkan sampai selesai. Jadi yang berhenti dan menyerahkan tongkat estafet ini mewariskan semangat untuk supaya melanjutkan tongkat estafetnya yang masih harus jalan terus sampai finish, sampai garis finish. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus di satu sisi mirip dengan lomba lari estafet ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sekalipun ini bukan perlombaan sebenarnya, tetapi gambaran terkait kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini satu sisi mirip dengan lari estafet. Tugas Tuhan Yesus dalam dunia secara fisik berhenti nih ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi secara fisik lomba untuk mewartakan kabar baik, lomba untuk atau lari dalam lari estafet ini sudah berhenti Tuhan Yesus ini. Dia tidak lagi secara fisik berpelayanan, memberikan mukjizat, memberikan karyanya, dan bersabda secara fisik. Tidak lagi demikian. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, tongkat estafetnya masih jalan terus. Sekalipun secara fisik tidak lagi melayani, tidak lagi hidup bersama-sama dengan para murid dan bahkan dengan kita saat ini. Tetapi tongkat estafetnya masih jalan terus. Apa itu? Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Tongkat estafetnya adalah kamu adalah saksi. Ini tongkat estafetnya yang dipegang dari generasi ke generasi, dari semua pengikut Kristus, dari generasi ke generasi sepanjang zaman sampai dengan detik ini. Nah, Yesus menyaksikan Bapak, Ibu, dan saudara dalam perjalanan estafetnya ketika Yesus masih hidup. Yesus memberi kesaksian tentang Allah melalui karya-karyanya dalam dirinya. Melalui pelayanan 3 tahun dan itu dirasakan oleh para murid. Melalui pelayanan 3 tahun, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menghibur dan menguatkan, memberikan pencerahan, dan sukacita, membebaskan mereka yang merasa tertindas karena ajaran-ajaran ketika itu. Selama 3 tahun para murid merasakan itu. Selama 3 tahun Yesus berkarya. Nah, giliran kemudian saat ini, Bapak Ibu, kita merefleksikan, saat ini giliran kita yang setiap tahunnya kita diingatkan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
untuk melanjutkan estafetnya, yaitu bersaksi. Dalam diri Tuhan Yesus, dia bersaksi tentang karya Allah. Sehingga kita bisa tidak lagi meraba-raba secara abstrak Allah itu seperti apa. Dalam diri Tuhan Yesus kita melihat itu. Sekarang, ketika saat ini kita beribadah dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan saat ini ketika kita masih hidup ini, kita sedang memegang tongkat estafet, yaitu bersaksi tentang karya Allah melalui kehidupan kita. Nah, catatannya Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya menjadi saksi itu tentu orang yang mengalami. Biasanya kita akan membantah, loh saya kan tidak mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang menjadi saksi itu orang yang melihat, orang yang ada ketika itu, dan kesaksiannya bisa dipercaya karena orang itu melihat dan ada di TKP ketika itu. Kalau hanya karena katanya, ya itu bukan bersaksi, itu bisa jadi hoax. Mungkin kita terhambat demikian. Nah, makanya yang menjadi saksi itu kita kemudian dalam mindset kita adalah orang yang mengalami, orang yang ada ketika itu. Dan makanya pesan ini sangat pas untuk para murid, karena para murid hidup 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita kan tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Blegere kaya ngapa wae awake dhewe ngerti. Hanya lewat karya seni, artistik yang melalui gambar Tuhan Yesus yang bisa kita cari di internet. Gambarnya ada model Jawa, ada model Eropa. Kalau model Eropa itu rambutnya panjang, ini saya sedang mencoba memanjangkan rambut dalam rangka menghayati kayak Tuhan Yesus itu kayak apa gitu. Yang katanya jenggoten, kalau kemudian model Jawa kan kemudian pakai belangkon dan sebagainya. Kita hanya bisa melihat Yesus dari gambaran-gambaran yang demikian. Fisiknya kayak apa juga enggak tahu, suaranya kayak apa juga kita enggak tahu. Suaranya apakah cempreng seperti saya, atau berat seperti Mas Roni, atau berat seperti Mario Teguh, halo selamat pagi gitu. Kita enggak tahu. Dan kita tidak secara fisik hidup bersama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas sebagai saksi dalam kehidupan kita? Nah, beberapa minggu ini Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita itu ngulik soal hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Bacaan kita beberapa minggu ini seputar itu. Kalau kamu hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu, bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa minggu ini kita ngulik soal itu. Maka dengan cara yang sama kita bisa menghayati demikian. Kesaksian kita bukan terkait bagaimana supaya menjadi orang lain menjadi Kristen, bukan. Tetapi kesaksian kita justru malah melalui hidup yang menunjukkan bahwa Yesus, semangat hidup Yesus, nilai-nilai hidup Yesus hidup di dalam kita. Dan kita menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam setiap tingkah, aksi, laku kehidupan kita. Ini bentuk kesaksian kita ketika kita menghayati aku hidup di dalam Kristus dan Kristus harapannya hidup juga di dalam aku. Maka omongan, tingkah laku, ucapan mestinya menggambarkan bahwa hidupnya dia di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Orang yang hidup dalam Kristus, Bapak Ibu dan Saudara, kehadirannya pasti membawa damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam Kristus itu mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Orang yang hidup dalam Kristus itu tulus. Maka bersyukurlah yang diberi nama tulus selain penyanyi. Orang yang hidup dalam Kristus adalah hidupnya berubah dan berupaya menghidupi nilai-nilai Kristus dalam kehidupannya. Ini yang mestinya dihidupi setiap saat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Setiap saat, sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan.
Setiap saat sekalipun tidak ada orang yang kemudian mempedulikan. Setiap saat dihidupi sekalipun tidak ada orang yang merekam. Dan ini kemudian bisa kita hayati dalam tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Hidup di dalam Kristus itu kita hidupi tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mergoleh nong gereja, tidak mergoleh ketemu teman-teman Kristen, atau dalam persekutuan-persekutuan, tetapi setiap saat hidup di dalam Kristus. Inilah tongkat estafet kita, kesaksian kita, yang kita mestinya teruskan dan kita hidupi di sepanjang kehidupan kita. Ketika setiap tahun kita diingatkan soal ibadah kenaikan ini, maka setiap tahun, setiap itu juga kita diingatkan, hei, kita itu sedang memegang tongkat estafet. Ayo jangan berhenti, hidupi tongkat estafet itu, yaitu hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Ini menjadi panggilan kesaksian kita. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus, dan secara bersamaan juga mengatasnamakan atas nama Majelis Jemaat dan seluruh keluarga besar GKJ Ngalian menyampaikan juga selamat kepada saudara-saudara yang beragama Islam yang telah menjalani hari puasa selama Ramadan, merayakan kemenangannya dalam perayaan Idul Fitri hari ini. Dan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Kami mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita sambil mengucapkan pengakuan imam rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersatu hati dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan melalui bacaan kami diingatkan betapa kami ternyata masih memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu melanjutkan tongkat estafet pelayanan kami, tongkat estafet panggilan kehidupan kami, yaitu menjadi saksi, sama seperti Engkau yang menyaksikan karya, yang menjadi saksi karya Allah dalam diri Engkau sendiri, selama Engkau masih hidup dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami saat ini menghayati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ini juga mengingatkan kami bahwa kami pun menerima tanggung jawab yang sama seperti Engkau Tuhan, yaitu mempersaksikan Engkau dalam diri kami sendiri. Sehingga kami saat ini juga merasakan atau saat ini menghayati bahwa kami sedang memegang tongkat estafet, melanjutkan karya pelayanan dengan tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Tuhan, mampukan kami
agar kami bisa menghidupi setiap panggilan kesaksian kami, yang salah satunya diwujudkan melalui bagaimana kami hidup di dalam-Mu dan Engkau hidup di dalam kami. Ini berlaku setiap saat, berlaku terus-menerus tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika kami diingatkan akan panggilan ini, mampukan kami juga untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini, perkenankan kami mengaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Sukaryanto, Bapak Slamet Raharjo, Ibu Tri Pangesti, Bapak Muhtarom, Bapak Yofi Romilo, Ibu Sri Rahayu Widayatmi, dan keluarga Bapak Dodi Susmono. Tuhan urapi dan berkati dalam pemulihannya. Engkau mampukan saudara-saudara kami yang sakit ini untuk tetap merasakan jamahan pemeliharaan-Mu melalui obat-obatan yang diminum, bahkan juga keluarga yang merawat. Para kesepuhan kami, Ibu Suparsi, Ibu Supatman, dan para orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam keterbatasan fisiknya, kiranya Engkau urapi dan mampukan Tuhan. Sehingga sekalipun fisiknya mengalami kelemahan, tapi biarlah iman dan keyakinannya tetap senantiasa dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dengan segala pergumulannya Tuhan mampukan dan berkati, sehingga diurapi dan dimampukan untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan bersama-sama, tidak mementingkan kepentingan golongan maupun pribadi, tetapi kepentingan dan keutuhan bangsa secara umum. Kami juga turut bergembira tatkala saudara-saudara kami umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, merayakan kemenangan setelah selama 1 bulan lamanya merasakan atau menahan diri melalui ibadah puasa dari setiap godaan-godaan yang ada. Saat ini kami pun juga merasakan kegembiraan yang sama tatkala saudara kami merayakan kemenangan Idul Fitri. Dan biarlah semangat perdamaian dalam Hari Raya Idul Fitri yang dirasakan oleh saudara kami ini dapat dihayati juga oleh kami semua, seluruh umat bangsa Indonesia, sehingga senantiasa memupuk dan merawat serta mempertahankan perdamaian dalam keutuhan bangsa dan negara kami. Saudara kami yang juga dalam pergumulan, dalam setiap persoalan-persoalan hidupnya, kiranya Engkau mampukan untuk melewatinya. Tuhan, masih banyak permohonan kami, kiranya Engkau berkenan untuk mencukupkan dan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Doa yang jauh sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan dengan dasar persembahan dari Kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan KJ 441, bait yang pertama kedua, ku ingin menyerahkan.
jemaat untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami haturkan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini kami menghaturkan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga bisa menjadi berkat untuk jemaat-Mu di sini. Tuhan, apabila ada dosa dan celah di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan yang tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bahwa pemulihan dunia dan isinya juga tidak terbatas ruang dan waktu. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan memohon berkat Tuhan berdasarkan Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Tuhan memberi engkau damai, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 177, bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusan-Mu membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah